Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Pertama. Saya Muhammad Ahmad Zaini dan saya Muhammad Safwan. Oke, langsung saja. 1. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. 2. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK disebut dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat dengan pembentukan OJK. Maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengadilan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap. Mempertimbangkan aspek positif globalisasi, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntansi, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. 3. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang berberdaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 4. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, menyediaan dana, produksi, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank meliputi yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan status pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola pemeliharaan dan mengamankan kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Muhammad Noval Husaini. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dan dilaksanakan oleh kepala eksekusi, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan kepada pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Apa nilai-nilai OJK? Di antaranya integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, visioner. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan memenuhi otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas, yakni asas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimana struktur organisasi OJK? Struktur organisasi OJK terdiri atas yang pertama, Dewan Komisioner, 2. Pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua dan anggota. Yang pertama, wakil ketua sebagai ketua komite. Yang kedua, kepala eksekutif pengawas perbankan. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas pasar modal. Yang keempat, kepala eksekutif pengawas perasuransian.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pengucapan. Oke, yang kelima yaitu Ketua Dewan Audit merangkap anggota. Yang keenam, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang ketujuh, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang kedelapan adalah anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Yang keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang keenam, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. 8. Siapa saja pemimpin OJK? OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang pemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, 5. Seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan dan bank, 6. Seorang ketua dewan audit, 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, 8. Seorang ex officio dari Bank Indonesia, 9. Seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat penjabat struktural maupun fungsional, antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Para deputi komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah 9 pembidangan deputi komisioner OJK. A. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1. B. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2A. C. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B. D. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengadilan Kualitas. E. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1. B. Deputi Komisioner Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2. G. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan dan Bank 1. A. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan dan Bank 2. I. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Oke, cukup di sini yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.